kira-kira ada fenomena apa nih soal rider-rider Honda nih? Sebenarnya sih nggak soal Honda aja ya, pastinya semua semua pabrikan juga akan tetap, apa namanya, melakukan updating, melakukan pembaruan. Cuma mungkin mungkin masalah motivasi rider, yang membedakan ya. Mungkin ya, kalau saya ngelihatnya ya, ngelihat, peta persaingan saat ini, ya udah nih kayaknya masih bisa nih merangsek nih, jadi nambah motivasi gitu. Di yang tadi itu misalkan Marc Marquez emang udah terlalu jauh. Di bawah-bawahnya ini kan masih sangat bisa nih kayaknya nih ngelihat Alex Marquez kok kayak lagi nggak oke nih belakangan. Peko ya juga lagi begini nih. Oh, gue bisa nih naik nih. Gitu kan. Jadi ya sebetulnya jadi makin rame tuh, bagus tuh. Kayak kemarin itu kan finishnya 5 besar itu banyak, ada 4 pabrikan ya kalau nggak salah ya. Itu kalau nggak salah terakhir kali ada kayak gitu tuh di 5 besar 4 pabrikan tuh India kalau nggak salah 2023 kalau nggak salah gitu. Sebetulnya bagus nih. Jadi kita ya walaupun mungkin nomor satunya udah ketahuan siapa, di belakang-belakangnya masih tetap rame sih. Jadi semangat nih, bagus juga nih buat rider. Gue bisa merangsek nih ke atas nih. Tapi kalau dari Luca Marini sama Joan Mir sendiri kira-kira gimana performa mereka dan apakah emang mereka ini sebenarnya pembalap bagus tapi kemarin belum dapat setelannya atau gimana? Ya Marini sih secara khusus tuh potensinya kelihatan gede banget. Cuma memang datang di waktu Honda yang memang lagi kebetulan nggak kayak dulu gitu kan. Jadi memang ya harus bergulat dengan segala macam. Dan itu pun walaupun mesinnya oke, motornya oke, kan harus nyari settingan terbaik juga. Nah, ini mungkin eh mesinnya aja masih bingung nih mungkin gitu ya, mesinnya masih belum oke-oke banget, nyari settingannya pun jadi makin susah. Secara potensi sih mereka oke. Oh, oke. Nah, jadi bisa dibilang apakah ini kebangkitan rider atau kebangkitan Honda atau belum atau gimana tuh? Belum sih, belum belum lah saat ini belum. Ya Honda, Yamaha masih belum lah, masih ada KTM dan Aprilia sebetulnya. Habis itu baru Ducati gitu kan. Nah, terus ngomongin Honda ya, ada juga tim Jepang lainnya yang lumayan struggling. Sekarang Honda tuh punya 175, baru punya 175 poin, sedangkan Yamaha bahkan baru 140 poin gitu. Ya. Nah, kalau akhir musim nanti kira-kira siapa yang bakal jadi juru kunci? Nah ini nih soal motivasi juga nih. Jadi bukan cuman rider sebetulnya, adu gengsi juga ya. Honda dan Yamaha yang pernah bersaing sedemikian ketat di atas, tapi kok sekarang struggling. Ya agak susah ya sebetulnya ngelihat saat ini, kalau nggak salah di klasemen itu yang paling bawah Yamaha kalau nggak salah. Tapi itu pun sebetulnya nggak terlalu jauh. Ya di sisa musim kemungkinan sih mereka masih akan dua terbawah sih ya. Cuman gimana? Gini sih ngelihatnya. Kalau sekarang kadang-kadang gitu ya. Sekarang udah parah nih kita. Ya udah fokus pengembangan musim depan. Lebih ke situ sih. Kalau saya ngelihatnya ya. Jadi Yamaha atau Honda yang akan ada di bawah? Paling bawah, Aduh, paling bawah. mungkin nggak akan berubah ya. Oke, Yamaha ya. Eh, Nah, ini andai-andai nih. Andai Mas Chris jadi pembalap MotoGP, mau naik motor apa dan di tim mana? Eh, Yuk kalau sekarang pasti Ducati sih. Pasti Ducati. Ya ini Ducati GP25 dong, pasti dong. Factory lah. kenapa? Ya lagi oke banget gitu kan. Pastilah. Oke, oke, oke. Bukan karena suka warna merah gitu. Suka juga sih sebetulnya merah. Oke. Suka juga. Nah, terakhir ada 5 juara dunia tahun ini. Ada Marc Marquez, Joan Mir, Quartararo, Pecco dan Martin yang sama-sama balapan. Tolong dikasih julukan masing-masing. Mulai dari julukan versi bahasanya Mas Chris sendiri. Mulai dari Marc Marquez dulu. MM93 standar ya? Ya. Yang versi Apa klasik. dong? Kalau dibilang baby alien udah bukan baby lagi sebenarnya. Apa ya? Mungkin apa ya? Alien dari Panigale mungkin. Oke. Alien merah. Oke. Oke, Alien merah. Joan Mir. Apa ya Mir ya? Mir. Nggak ada, nggak kebayang Mir. Mir apa ya? Oke. Apa ya? Nggak apa, di
kasih bahasa yang sehari-hari mungkin Johan Mir apa Mir apa ya? cengengesan, senyum-senyum, tetap happy atau Ya tetap happy selalu dia kayaknya sih. Oke, happy selalu. Fabio Quartararo. Quartararo, nggak tahu kenapa saya selalu ingat adegan bajunya setengah kebuka abis kena codet-codet. Si codet. Oke. Oh iya, waktu dia habis jatuh ya. Iya, Oke. Jadi si dada codet. iyalah. Boleh Fabio. Si dada codet. Oke. Peko Bagnaia. Bagnaia, si cool yang lagi apes. Terakhir Jorge Martin. Martinator, terlalu standar. Iya. Martin, apa ya Martin ya? Martin. Apa dong? Ada ide? Si cuek atau si Eh, merengut atau L merengut atau apa ya? Dia kan kemarin ngambek atau si PD atau rider ngambek yang sekarang mencoba cuek. Oke.